Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi dari SKB CAT dosen ya teman-teman. Materi yang keluar itu adalah mengenai program Wira Desa. Oke. Nah, jadi program Wira Desa ini masuk ke dalam tipe soal Tridharma perguruan tinggi teman-teman. Jadi kan nanti ketika kita akan mengikuti seleksi SKB CAT gitu ya. Itu nanti kan ada bagian Tridharma perguruan tinggi, kemudian bahasa Inggris, ya kan? Pemecahan masalah. Nah, ini bagian yang Tridharma perguruan tingginya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya, apa itu program Wiradesa. Oke. Nah, jadi program Wiradesa itu bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan di desa, teman-teman. Baik untuk usaha individu maupun kelompok, serta usaha lama maupun usaha baru. Jadi, teman-teman, pada saat SKB CAT itu yang berkaitan dengan kewirausahaan desa itu cukup banyak ya, teman-teman. Saya kira untuk jenis soal yang saya dapatkan itu bisa jadi masuk 4 soal yang masuk ke dalam kewirausahaan di desa. Jadi bentuk soalnya itu dia itu tidak apa ya? Kita itu diminta untuk mengetahui program Wira Desa itu secara umum karena nanti bentuk soalnya bisa misalkan ya ada perguruan tinggi A, dia itu mengembangkan kewirausahaan di desa. Bisa jadi kewirausahaannya itu nanti di dalam soal itu apa namanya disebutkan nih, misalkan kewirausahaannya itu tentang eceng gondok nih, misalkan ya, karena di desa itu banyak sekali eceng gondok gitu. Kemudian dia olah menjadi seperti apa. Nah, setelah nanti didetailkan keadaannya, kemudian pertanyaannya itu tidak tentang kewirausahaan desa, teman-teman, tapi pertanyaannya itu bisa juga spesifik ke masalah yang disebutkan di soal itu. Nanti soalnya itu bisa dalam bentuk pertanyaannya itu bisa apa ya, insight apa atau keuntungan apa atau manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat desa dari program Wiradesa yang dilakukan oleh universitas tersebut, misalkan begitu ya. Jadi dia itu tidak berkaitan secara langsung, tapi kita juga harus tahu nih sebenarnya tujuan dari program Wiradesa itu apa gitu ya. Jadi pada video kali ini kita bahas dulu materinya, nanti setelah mau mendekati ujiannya, baru kita keluarkan contoh-contoh soalnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita bahas lagi tentang program Desanya ya. Nah, dari tujuannya nih, tujuannya itu adalah untuk membantu usaha-usaha di desa menjadi unggulan dan kemudian untuk menjadi penggerak ekonomi. Nah, sasarannya itu bisa jadi usaha individu maupun usaha kelompok juga bisa jadi. Bisa usaha yang lama, mungkin dari usaha yang lama ini bisa diberikan inovasi begitu ya. Atau juga bisa jadi usaha yang baru. Usaha baru apa sih yang kira-kira itu bisa menjadi unggulan desa tersebut? Oke, jadi sasarannya itu bisa fleksibel. Nah, kegiatannya seperti apa? Kegiatan Wira Desa ini bisa berupa pembinaan, kemudian pendampingan, dan juga pengembangan usaha-usaha di desa. Nah, ini bisa dilakukan oleh mahasiswa atau juga apa namanya dosen gitu ya. Bisa juga mahasiswa didampingi oleh dosen gitu ya teman-teman yang kemudian targetnya ini adalah masyarakat desa. Nah, implementasinya itu dapat diimplementasikan di berbagai organisasi seperti UKM atau juga lembaga eksekutif mahasiswa itu juga bisa. Atau juga dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat juga bisa gitu ya. Kemudian syaratnya, nah syaratnya itu harus diusulkan dulu ya teman-teman. Ini secara singkat saja syaratnya pengusul itu harus merupakan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, kemudian memiliki pengalaman berwirausaha,
dan telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita juga harus tahu ya teman-teman, mungkin kita semuanya juga udah dapat ya, mau kita kuliahnya di jurusan apapun, ada mata kuliah umum kan yang harus kita ambil di perkuliahan, yaitu mata kuliah, salah satunya itu mata kuliah kewirausahaan. Kemudian memenuhi syarat IPK minimal 2,75. Untuk lebih detailnya, kita lihat ini adalah persyaratan dan ketentuan, gitu ya. Persyaratan dan ketentuan sebagai berikut. Ini adalah maksudnya persyaratan untuk mengikuti program Wiradesa ya, teman-teman. Nah, kita baca dulu. Yang pertama, syaratnya itu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, gitu ya, di mana pelaksana kegiatannya itu diperkenankan dengan adanya kolaborasi. Bisa kolaborasi antar organisasi mahasiswa di perguruan tinggi yang sama. Kemudian di antara anggota itu memiliki pengalaman berwirausaha. Jadi misalkan kita membentuk tim, itu ada pengalaman wirausaha atau juga kita sedang melakukan wirausaha dan telah mengikuti setidaknya itu mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Kemudian anggotanya itu dengan syaratnya itu teman-teman di sini spesifik minimal semester 4, IPK-nya 2,75. Kemudian anggota itu boleh memilih satu dosen pembimbing gitu ya dari perguruan tinggi yang sama ataupun perguruan tinggi lain. Nah, ini tadi yang saya bilang teman-teman. Jadi itu nanti bentuk soalnya ini bisa jadi program Wira Desa tapi dari point of view kita sebagai mahasiswa atau juga eh, bisa juga apa namanya? Wira Desa tapi itu kayak kalau misalnya kita menjadi dosen gitu ya, keadaan di soal gitu ya, yang dibuat gitu ya, yang dibuat itu saya ingat masuk bisa 4 soal deh. Jadi bisa dia masuk ke karena kita sebagai dosen pendamping gitu ya. Lalu ada masalah. Nah, masalahnya itu harus kita pecahkan gitu teman-teman. Kemudian lanjut lagi syaratnya, tapi ini yang kita bahas adalah syarat mahasiswa yang bisa mengikuti program Wiradesa ya teman-teman. Jadi ini kita bahas dari mahasiswanya dulu. Ini dari sudut pandang sebagai mahasiswa ya. Oke, lalu selanjutnya dosen pendamping turut menandatangani usulan proposal. Kemudian proposal wajib memenuhi persyaratan. Jadi nanti itu kita itu dibuat proposal dulu untuk syaratnya, kemudian ini ya teman-teman. Jadi lihat seperti prosedur pada umumnya gitu ya, proposalnya itu diajukan, kemudian diketahui oleh pemimpin organisasi atau dosennya gitu ya, kemudian disetujui wakil rektor atau kalau dia apa namanya direktur atau kedua bidang kemahasiswaan. Selanjutnya, jumlah mahasiswa pelaksana nih, itu ada 5 atau 10 dari angkatan. Jadi dia ini spesifik ya teman-teman, walaupun sebenarnya nanti di soal yang kita dapatkan pada saat ujian, itu dia tidak yang soalnya itu kaku, eh, misalkan ya, kita diberikan pertanyaan sebutkan gitu, sebutkan syarat untuk menjadi atau sebutkan syarat untuk menjadi salah satu peserta program Wiradesa A, B, C, D, E. Dia itu tidak seperti itu. Jadi kita harus paham dulu secara umum Wiradesa itu seperti apa. Nanti itu bisa membantu kita untuk memahami soal yang nalar gitu ya, soal yang by problem gitu, yang kita harus memecahkan masalahnya seperti apa. Jadi sebenarnya bentuk soal-soalnya itu membuat kita itu harus berpikir 2 kali lipat gitu ya, karena ada implementasinya dulu di sana. Oke, lanjut lagi nih teman-teman, syarat untuk program Wiradesa tapi dari mahasiswanya, yaitu semua mahasiswa pengusul itu minimal semester, tadi di sini udah ada ya teman-teman, minimal semester 4. Kemudian menyertakan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari kepala desa ya. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus cari dulu nih desanya yang mana yang menjadi target dan kemudian ada kesediaan kerjasama ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ini menyertakan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaannya dan seterusnya. Kemudian proposalnya itu disusun mengikuti sistematika yang tercantum. Ini mengikuti apa namanya? Panduan. Kemudian proposalnya itu diajukan secara online melalui laman ini. Oke. Walaupun sebenarnya ini pengetahuan umum saja ya teman-teman.
Tapi secara umum kita tidak akan mendapatkan soal yang detail seperti ini. Nah, bentuk soalnya nih ya teman-teman, bentuk soalnya itu gambaran soalnya gitu ya. Itu ini masuk di dalam tipe soal Tridharma perguruan tinggi. Kemudian soal bisa dalam bentuk disediakan cerita mengenai Wiradesa atau bisa juga dalam keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Jadi misalkan sebuah desa itu dia akan membuat inovasi nih. Misalkan inovasi dia punya zat warna yang saya ingin itu kalau misalnya dalam Wiradesa ini bisa masuk dalam program Wiradesa. Yang saya ingat, kasus yang dibahas itu ada tentang warna ya, teman-teman. Ada tentang warna pakaian. Dia menemukan warna baru, tapi dari produk apa yang banyak di desa gitu ya. Kemudian, hmm, apa lagi ya? Kayak kunyit. Masalahnya itu ada di kunyit, rempah-rempah, kemudian eceng gondok. Eceng gondok itu potensi desa yang kemudian dibantu oleh pihak kampus gitu ya, bagaimana memaksimalkan potensi desanya. Lalu kalau saya tidak salah itu eceng gondok ini juga ada juga yang berkaitan dengan kapal ya. Jadi eceng gondok ini dia itu menutupi jalan kapal, kemudian atau mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya akan coba membuat bentuk-bentuk soalnya ya teman-teman. Semoga saya bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana bentuk soal dari materi Wiradesa ini ya teman-teman. Oke, jadi kalian subscribe dulu channel YouTube ini. Semoga bisa membantu kalian nanti yang akan mempersiapkan ujian SKB dosen ya teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.